Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penyakit itu dibagi menjadi dua. Satu, penyakit psikis, penyakit jiwa, kejiwaan. Yang kedua adalah penyakit fisik. Ada psikologis, ada fisiologis. Jadi Al-Quran ini yang pertama kali memperkenalkan kepada umat manusia dua jenis penyakit. Penyakit kejiwaan dan penyakit badan, fisik. Di dalam Al-Quran dua-duanya ada. Pertama, penyakit hati, penyakit jiwa, itu banyak sekali disebut di dalam Al-Quran. Contoh, yang paling gampang, di dalam surat Al-Baqarah. Fi qulubihim fazadahumullahu ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Siapa orang yang sakit ini? Yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini Allah menyebutnya untuk orang munafik itu punya apa yang disebut dengan split personality, kepribadian yang terbelah. Dia mendua. Cinta kalau mendua bagus nggak? Nah, cinta kepada Allah, cinta juga kepada setan. Ini bagus nggak? Nggak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nuwar Al-Fatih Kafan Nusantara, guru kita, sahabat kita, dan saya menganggap beliau ini bukan hanya sekedar sahabat tapi juga saudara. Saking dekatnya, ya, saking sering kita komunikasi, sering kita makan-makan bareng. Beliau adalah guru kita, Kiai Haji Fadlan Garamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, amin. Sehatkan badannya, berkahi semua keluarga dan seluruh keluarga besar santri-santri pesantren Nuwar, insya Allah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para cerdik pandai, wabil khusus Dr. Agus Rahmadi. Ini kolega saya, sahabat dan guru saya di Universitas Profesor Dr. Hamka Muhammadiyah. Walaupun saya sebenarnya jadi dosen di UHAMKA itu sudah lama, lebih dulu dari beliau, tapi pengangkatannya bareng sama beliau. Karena saya orang paling males ngurus-ngurus administrasi pengangkatan itu. Karena pandemi, jadi saya bisa ikut kegiatan itu. Coba kalau enggak pandemi, enggak bisa ikut, Ustaz. Hampir tiap tahun saya dapat terima surat, tapi terima suratnya ketika saya sudah saya tidak ada di tempat. Kemudian pas datang ngisi perkuliahan, itu kegiatan sudah selesai. Jadi saya tidak tahu menahu dulu, barangkali belum ada grup WA ya. Alhamdulillah, syukrulillah juga kepada ketua ikatan organisasi saya juga baru kenal ya, Perkumpulan Bekam Indonesia dan juga International Islamic Medicine. Ya, senang sekali berada di sini bersama para Bapak Ibu, para praktisi Bekam Indonesia yang bersedia menularkan energi dan ilmunya untuk santri-santri kita, dan juga kepada saya yang awam ini tentang ilmu perbekaman. Saya walaupun awam tapi senang untuk dibekam, gitu ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus itu sangat
membuka wawasan kita, menambah ilmu kita bagaimana seluruh anggota tubuh kita, organ kita ini, termasuk sel-sel kita ini luar biasa bekerja, tidak kenal lelah, ya. Dan kerjanya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini adalah bentuk zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua apa yang ada di langit dan di bumi, tentu saja termasuk anggota organ tubuh kita, seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita dan seluruh makhluk, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa im min syai'in, tidak ada satupun kata Allah illa yusabbihu bihamdi, kecuali mereka itu bertasbih, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak mengerti tasbihnya mereka. Nah, hanya orang-orang tertentu yang diberikan ilmu oleh Allah bisa, ya, menggambarkan atau menjelaskan bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk Allah ini. Maka itu disinilah kedudukan pentingnya ilmu dan ulama. Dan ulama itu bukan hanya ulama dalam bidang ilmu agama. Sebab satu ayat yang berbicara tentang ulama itu justru adalah berbicara tentang ulama-ulama dalam pengertian mereka yang ahli tentang ilmu alam semesta. Ya, itu ada di dalam surat Fatir ayat 27 dan 28. Siapa anak-anak santri yang hafal? Tahu ayatnya? Hah? Ada santriwati, ada yang hafal? Coba buka deh. Buka, ayo Qur'annya. Ada nggak? Alam tara annallaha anzala minas sama'. Hah? Terus? Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Orang-orang yang memiliki ilmu tentang apa? Binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, ilmu tentang langit, tentang astronomi, tentang geologi, tentang seluruh ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini, yang merupakan pantulan, cerminan dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu disebut ulama. Dan mereka yang mengerti tentang hakikat ilmu pengetahuan itu, mereka pasti memiliki rasa takut kepada Allah. Nah ini, jadi poin yang pertama, kita harus menghargai dan menghormati para ulama, mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran adalah mereka yang mengetahui, ya, isi kitab Allah yang terhampar di alam semesta. Gitu ya. Yang kedua, ulama di dalam Al-Quran itu disebutkan mereka yang mengetahui isi kitabullah yang tertulis, yang diwahyukan dan tercatat. Ya, diwahyukan kepada siapa? Para nabi dan rasul. Di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan tentang ulamanya Bani Israel. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israel. Tidakkah cukup Al-Quran itu menjadi tanda kebenaran, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, an ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Sesungguhnya
Yang mengetahui tentang kebenaran Al-Quran itu adalah ulama-ulamanya Bani Israel. Nah ini, berarti ulama Bani Israel ini, mereka tahu sebenarnya kebenaran Al-Quran, mereka tahu kebenarannya risalah Nabi kita Muhammad SAW, tetapi mereka menutup-nutupi kebenaran. Sengaja ingin menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendustakan, dengan menyelewengkan, dan dengan membohongi pengikut-pengikutnya, ya, bahwa Muhammad itu bukanlah nabi yang benar seperti halnya Nabi Musa. Nah ini yang dikecam oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pagi ini atau menjelang siang ini diminta untuk berbicara tentang tadabbur Quran dengan objek pembahasan Tibbun Nabawi. Nah ini barangkali Bapak Ibu praktisi bekam harus tahu ini sejarahnya Tibbun Nabawi, ya. Dari mana dia? Itu istilah ini baru muncul meskipun prakteknya sudah ada di zaman Rasulullah ketika Nabi memberikan ruqyah, ketika Nabi mengajarkan berbekam, ketika Nabi mengajarkan apa dengan al-kai, dengan api gitu ya, untuk mengobati luka. Itu belum ada istilah Tibbun Nabawi. Nabi sendiri tidak mengatakan ini adalah Tibbun Nabawi, enggak. Tibbun Nabawi itu istilah yang dipopulerkan oleh para ulama pada abad keempat Hijriah. Yang pertama yang menulis tentang Tibbun Nabawi itu adalah Imam Abu Bakar As-Sunni yang wafat tahun 364 Hijriah. Beliau menulis kitab At-Tibbu fil Hadis, kedokteran atau pengobatan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Tidak lama setelah itu, ya, atau bersatu zaman dengan Ibnu Sunni, itu ada seorang ulama, yaitu Abu Ubaid bin Hasan Al-Harrani, yang menulis kitab At-Tibbun Nabawi. Al-Harrani ini wafat tahun 369 Hijriah. Artinya dua tokoh ulama ini lahirnya awal abad ke-4 Hijriah, 300-an, 300 Hijriah awal. Sebab mereka wafat ini 64 dan 69 Hijriah setelah tahun 300 Hijriah itu. Nah, baru setelah itu ada lagi ulama seperti Abu Nuaim Al-Asbahani. Abu Nuaim Al-Asbahani tahun 430 Hijriah wafat. Kemudian Abul Abbas Al-Mustaghfiri 432 Hijriah, ini abad kelima, awal abad kelima, terus berlanjut. Kemudian Abul Qasim An-Naisaburi 406 Hijriah. Sampai istilah ini populer pada abad puncaknya pada abad ke-8 dan 9 Hijriah. Di mana ada beberapa ulama terkenal yang mereka merupakan ahli hadis, ahli fikih, ya, ini yang memiliki banyak murid, memiliki banyak karya-karya ilmiah yang dipelajari di seluruh dunia Islam, di lembaga-lembaga Islam tingkat dunia yang sampai hari ini masih kita pelajari buku-buku dan karyanya, yaitu karangan Imam Az-Zahabi, kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tahun 751 Hijriah, kemudian Imam As-Sakhawi 902 Hijriah, dan Imam As-Suyuti ini abad ke-10 Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saat itu barangkali dunia Islam, ya, meskipun sudah ada, ya, tokoh-tokoh yang mendalami ilmu kedokteran seperti Dokter Avicenna, ya, Ibnu Sina itu tahun berapa, Pak Dokter? Hidupnya itu abad keberapa itu? 900 Masehi ya, kalau tidak salah, atau 1000? Lupa ya. Iya, saya pernah baca itu beliau itu hidup sekitar tahun 1000 Masehi, ya. Tahun 1000 Masehi.
1100, belum sampai 1100, 900-an sampai 1000 awal Masehi. Artinya baru abad keempat Hijriah. Nah, itu sudah populer. Jadi Ibnu Sina ini ya bapak kedokteran dunia yang diakui karya-karyanya di barat, di Eropa, Al-Qanun fit Tibb, Canon of Medicine. Itu menulis buku tentang undang-undang ilmu kedokteran. Ini dokter muslim pertama ya yang ilmunya dipakai di dunia pada saat itu untuk mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran. Nah, bagaimana Al-Qur'an memandang ilmu kedokteran ini? Ya, Tibbun Nabawi. Di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penyakit itu dibagi menjadi dua. Satu, penyakit psikis, penyakit jiwa, kejiwaan. Yang kedua adalah penyakit fisik. Ya. Ada psikologis, ada fisiologis. Nah ini. Jadi Al-Quran ini yang pertama kali memperkenalkan kepada umat manusia dua jenis penyakit. Penyakit kejiwaan dan penyakit badan, fisik. Ya. Di dalam Al-Quran dua-duanya ada. Ya. Pertama, penyakit hati, penyakit jiwa, itu banyak sekali disebut di dalam Al-Quran. Contoh, yang paling gampang ya, di dalam surat apa? Al-Baqarah ya. Fi qulubihim fazadahumullahu, ayat 10. Ya kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Siapa orang yang sakit ini? Yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini Allah menyebutnya untuk orang munafik itu punya apa yang disebut dengan split personality. Kepribadian yang terbelah. Dia mendua. Ya. Cinta kalau mendua bagus nggak? Nah, cinta kepada Allah, cinta juga kepada setan. Ini bagus nggak? Nggak bagus. Kecuali Ustadz Fatahillah ya, cinta kepada istrinya yang 2 atau 3, itu tidak apa-apa. Ya, itu bukan kepribadian yang terbelah, enggak. Kepribadian yang terbelah itu adalah kalau seorang mengaku beriman. Orang yang beriman itu mestinya loyalnya hanya kepada Allah. Makmumnya dia mesti bermakmum kepada Rasulullah. Tapi orang yang munafik itu dia setengah iman, dia setengah kafir. Paham? Jadi kalau kata istilahnya Kiai Hasyim Muzadi itu, saya ini kasihan kepada orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu setengah Islam, setengah kafir. Jadi setengah matang semuanya. Islam kagak, kafir enggak. Ya. Kenapa? Karena dia yang mestinya loyalitasnya kepada Allah dan Rasul, kemudian terbelah kepribadiannya karena dorongan dunia, karena syahwat, ya, karena iming-iming jabatan, harta, tahta dunia. Dia kemudian memberikan loyalitasnya kepada selain Allah dan Rasulullah. Nah, makanya dia sholat, iya. Datang ke masjid nggak orang munafik? Datang. Seperti Abdullah bin Ubay di zaman Nabi. Datang dia ke masjid. Sholat nggak? Sholat. Baca Quran nggak? Baca. Tapi bacaan Qur'annya tidak akan melewati tenggorokannya. Cuma dari lidah sampai tenggorokan. Setelah itu bacaan Qur'annya nggak masuk ke dalam. Itu bedanya orang munafik dengan orang beriman. Sholat dia. Puasa juga kadang-kadang. Kadang-kadang kalau ingat bulan Ramadan ya. Haji juga. Tapi dia tidak percaya kepada seluruh kewajiban syariat Islam atau tidak meyakini ya semua larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Qur'an.
Nah, kalau dalam istilahnya Al-Quran itu, ketika mensifati ahlul kitab Yahudi Nasrani itu, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil. Kamu beriman kepada sebagian isi Al-Quran, termasuk kitab itu adalah Taurat, Injil, dan seterusnya. Beriman kepada sebagian isi kitab, dan kamu berkafir ingkar kepada sebagian isi kitab yang lainnya. Ya, ada muslim beragama Islam, ya, tapi mengatakan, ya, syariat Islam nggak wajib. Ya, Islam yes, syariat Islam no. Nah, ini model, contoh, ya, contoh. Ada orang Islam tapi menghalalkan LGBT. Contoh ya. Nah, ini dia nggak percaya kepada aturan syariat Islam di luar rukun Islam. Padahal rukun Islam itu kan cuma 5. Nah, Islam itu bukan cuma 5. Itu baru tiang-tiangnya doang. Rukun Islam itu baru tiang-tiangnya, baru pondasinya doang. Kalau rumah apa disebut rumah kalau cuma pondasi doang? Tidak, harus ada dinding, harus ada atap, harus ada jendela, harus ada pintu, ya, harus ada sanitasi, ya, harus ada toiletnya. Ada rumah kalau nggak ada toilet gimana? Gimana mau mandi? Gimana mau BAB? Ya, ada rumah tertutup nggak ada jendelanya, ya pengap, ente bisa mati di situ. Ya. Ada rumah, jendela ada, tapi nggak ada pintu keluar. Bagaimana mau masuk, mau keluar? Hah? Ada semuanya, tapi atapnya nggak ada. Kehujanan kepanasan. Ya. Jadi Islam itu ibarat rumah. Nggak bisa kita tinggal di rumah itu hanya cuma pondasi doang. Paham? Tapi kalau rumah sempurna tanpa pondasi yang kuat, bakal roboh. Betul? Masuk nggak nih? Masuk nggak? Masuk ya, masuk tuh barang. Oke. Jadi yang namanya Islam itu harus sempurna. Pondasinya kuat, yang 5 itu. Ada dindingnya, ada tiangnya, ada penyangganya, ada jendelanya, ada sanitasinya, ada atapnya, semuanya lengkap. Kalau kita hanya meyakini pondasi Islamnya saja, tapi yang lain-lainnya kita tidak punya, maka kita akan apa? Masuk angin, kita gampang sakit. Nah itu, yang gampang-gampang sakit ini, karena dia nggak percaya syariat Allah, itulah masuk angin kekafiran. Nah dia jadi munafik, walaupun dia tidak keluar dari Islam secara lisan, secara zahirnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit hati itu ada 2. Ada karena subhat. Subhat itu apa? Keraguan-raguan. Ya. Ada yang kedua, penyakitnya itu karena syahwat, hawa nafsu. Ya, subhat ini karena ilmu, karena ada bisikan begini-begini. Ya, nah syahwat ini biasanya ditawari apa? Kesenangan-kesenangan dunia. Ya, ditawari cewek, ditawari duit. Nah, itu karena syahwat perut, syahwat kemaluan, ya. Kalau subhat itu biasanya ini, otak, pikiran. Ya. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, ada 2 jenis penyakit jiwa itu, subhat. Tadi contohnya soal Al-Baqarah 10. Yang kedua, penyakit itu apa yang namanya syahwat itu disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, ini orang yang suka, ya, perbuatan fahisyah itu tersebar di tengah-tengah umat Islam. Perbuatan zina, ya, perbuatan yang diharamkan itu suka tersebar. Nah, seperti misalnya dalam Al-Quran disebutkan, fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Ada orang yang suka, ya, punya penyakit hati, jiwanya ini suka cenderung untuk apa? Melakukan perbuatan kejahatan seksual. Woi, kejahatan
Masa iya ada ustadz, apa itu, menggauli 12 mungkin 20 santri watinya, ya. Nah ini namanya syahwat, ya. Dia mengeksploitasi anak-anak santri untuk kepentingan pribadinya, buat cari duit, bikin proposal keliling kemana-mana, ya kan. Kemudian habis itu dikerjain juga, ya itu. Ini syahwat namanya. Nah yang begini ini nggak layak disebut sebagai manusia. Kenapa? Karena hatinya rusak. Ya, nauzubillah min zalik. Makanya Al-Quran mengatakan, memberikan arahan kepada perempuan supaya Anda tidak dijahili, supaya Anda tidak menjadi objek daripada laki-laki yang berpikiran busuk, berpikiran kotor, ya, berpikiran apa namanya, istilahnya apa itu, istilah populernya, otaknya itu otak apa? Ngeres, mesum, ya. Jadi harus terpenuhi beberapa aspek terjadinya perzinahan dan pemerkosaan atau kejahatan seksual. Satu, ada yang jiwanya rusak. Kedua, ada niat. Yang ketiga, ada kesempatan. Dan ada objek yang memang sengaja dia membuka dirinya untuk, ya, untuk dia apa? Untuk dijahili. Nah ini. Jadi kalau ini 4 faktor ini terpenuhi, nah syahwat itu akan terjadi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ini taqaitunna fala taqba'na bil qaul." Wahai perempuan, kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka jangan kamu merendahkan ucapanmu, mendesah-desah. Nah, ini perempuan. Kalau suaminya nelpon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Bang." "Ayo, Bang. Mana aja kau? Ayo cepat balik." Nah, tapi kalau sama laki-laki lain sales, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Dari siapa ya?" Nah, gitu. Nah, ini perempuan-perempuan begini nggak boleh ngomong sama laki-laki lain dengan nada yang apa? Mengundang syahwat namanya, ya. Jadi kalau adik-adik ditanya sama santri yang laki-laki, nah jadi itu jawabnya tegas. "Ada apa kau?" Nah, saya nggak ada lawan. Nah, kan begitu, ya. Tapi kalau ditanya sama bapaknya, harus suaranya lembut. "Iya, Pak. Apa kabar?" Baik." Nah, apalagi? "Minta duit." Nah, ujung-ujungnya minta duit. Tapi kalau tidak, duitnya kurang, kasih, keras lagi dia. "Papa ini gimana?" Keras lagi, ya, nggak boleh, ya. Nah itu, jadi ada 2 penyakit itu, penyakit hati itu 2 macam. Yang satu lagi penyakit badan. Nah ini yang juga seimbang di dalam Al-Quran disebut, misalnya dalam ayat-ayat tentang konsesi atau izin untuk tidak ikut berperang, untuk tidak berpuasa, untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah dalam konteks uzur biasanya itu disebutkan, laisa 'alad du'afa wala 'alal marda. Orang yang lemah, udah tua renta, orang-orang punya sakit, penyakit-penyakit, mardo itu namanya. Ya. Orang rentan penyakit. Ya. Rentan penyakit, udah ada diabetes, udah ada apa? Ya, jadi orang sekarang pakai cincin bukan cuma di tangan. Ya, pakai cincin di jantung. Ya. Jantungnya pakai ring. Ring itu apa artinya? Cincin. Nah, itu. Jadi luar biasa. Orang nanti kalau udah semakin tua, ini semakin banyak dia. Ya, giginya pakai gigi emas, gigi palsu emas. Ya, jantungnya pakai cincin. Oh, yang ini aja deh. Ini dari Ustaz Fadlan. Ya, ini dari Ustaz Fadlan. Ini pakai cincin ini. Ya. Jantungnya pakai cincin, kaya itu. Betul? Wah, rambutnya perak. Wah, putih semua. Wih, nyala itu kalau malam.
Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini yang penyakit-penyakitan. Ya, walaisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina laisa 'alal laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Itu disebutkan ya. Ada dalam bentuk jama' al marda, laisa 'alal du'afa wa laisa 'alal marda ya. Al marda itu jama'. Ada yang satu bentuk tunggal, yaitu marid, wala 'alal maridi haraj. Maka itu dua-duanya mendapatkan perhatian di dalam Al-Quran. Kalau Anda punya penyakit hati, penyakit kejiwaan yang bersifat psikis, maka obatnya apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Obatnya adalah Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Obat penyakit munafik, penyakit kejiwaan adalah dia harus menundukkan hatinya kepada Allah. Dia harus tata ulang hatinya, dia harus periksa hatinya. Kalau kita punya penyakit badan, kita periksa kemana? Ke dokter. Dokter apa dokter? Dokter. Ya. Periksa ke dokter. Dokter periksa, mendiagnosis, nanti dibuat, oh ini sakit apa, ketahuan. Baru nanti dia kasih resep. Ya kan? Resepnya kita harus konsumsi, kita harus minum rutin, disiplin. Kalau dokter bilang 1 hari sekali, ya sehari sekali, jangan lebih. Kalau dokter bilang 2 kali sehari, ya 2 kali sehari, jangan kurang, jangan lebih. Kalau dia bilang 3 kali sehari, ya 3 kali sehari. Ada juga obat, saya kemarin beberapa waktu lalu dikasih obat, ya pergi dokter lutut, tulang, ya osteoartritis. Nah itu lumayan parah tuh, tapi kemarin setelah sama ini nih, ya diucek-ucek gitu ya, alhamdulillah enak udah, enak jalan, enak duduk gitu ya kalau sholat, ya. Itu obatnya ada yang untuk sebelum makan sama yang setelah makan. Nah jangan kebalik tuh, obat sebelum makan dengan obat setelah makan. Nah itu kalau salah, nah ini nggak ngefek obatnya, ya. Nah begitu pula Al-Quran. Kalau Anda punya penyakit kejiwaan, punya penyakit munafik, punya penyakit syak, ragu, subhat, ya, punya penyakit syahwat, itu obatnya kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Terapisnya itu terapis datang kepada ulama-ulama ahli Al-Quran, ahli tentang penyakit hati. Nah ini nggak gampang. Kalau nyari dokter fisik gampang, ada sertifikasinya, ada ijazahnya, ada kompetensinya. Ini dokter bidang apa, bidang apa, bidang apa. Tapi kalau cari terapis dokter yang ahli penyakit dalam, nah penyakit dalam dokter ada juga, namanya internis, ya. Itu spesialis penyakit dalam. Nah kalau beliau ini Pak Dr. Agus, apa tadi apa itunya? Spesialisnya apa tadi? Biomed apa itu? Ya, ya. Ini ada yang internis, penyakit dalam. Ya, ada penyakit dalam. Tapi penyakit dalam bukan penyakit jiwa, penyakit fisik. Tapi yang nggak kelihatan langsung dilihat oleh mata kasat kita. Tapi dia masih fisik penyakitnya. Nah, kalau yang penyakit jiwa ini yang nggak bisa di ronsen, nggak kelihatan. Ya, di ronsen nggak ada. Ya, disuntik nggak bakal sembuh juga. Ya, ini penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit akal pikiran, penyakit syahwat. Ya, itu kita harus pergi kepada ulama-ulama yang arifina billah, yang mengenal Allah Subhanahu. Dia yang bisa kasih resep. Ya, sering hadir di majelis ilmu, sering berzikir kepada Allah. Ya, terapinya dengan sholat 5 waktu yang baik, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Nah, kalau penyakit yang fisik,
Nah, itu juga ada Al-Quran berikan perhatian, tapi tetap itu Al-Quran berbicara secara global, tidak rinci. Kalau mau cari bagaimana cara menyembuhkan penyakit ginjal dalam Quran, nggak ada tekniknya. Mau cari di dalam Quran penyembuhan penyakit jantung, nggak ada dalam Quran. Mau cari menyembuhkan asam urat dalam Quran, nggak ada. Kalau secara detail, ya, kalau mau cari penyembuhan penyakit corona dalam Quran, nggak ada. Hanya disebutkan secara global. Apa ayatnya? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Lagi-lagi ketika Allah mengatakan penyembuhan, penyembuhan itu dikembalikan sumbernya kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku sakit, Dia yang menyembuhkan aku. Tapi Allah perintahkan kita untuk pergi bertanya, berobat kepada ahlul zikri, kepada ahli-ahli ilmu pengetahuan, ahli medis, ahli kedokteran. Rasulullah yang perintahkan tadawu, carilah obat, berobatlah kalian. Ya, wala tatadawau biharam, jangan kamu berobat dengan barang yang haram. Ya. Jadi Al-Quran ini membuka kesempatan bagi kita semua untuk mengeksplorasi, untuk menggali, untuk belajar, ya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan tentang medisin ini didapat dari apa? Tajribah, observasi, dari hasil penelitian, ya. Apa itu varian Delta? Ada penelitiannya, ada lapangannya, ada uji klinisnya semuanya. Ya, ini varian apa lagi yang baru sekarang? Omikron. Wah, orang udah ribut. Ya, padahal ya kalau saya ya lihat Pak Dokter kemari nggak pakai masker, saya agak aman itu. Ya, patokannya dokter. Kalau dokter dia kemana-mana pakai masker, saya pakai masker. Kalau dia mulai nggak pakai masker, saya nggak pakai masker. Itu aja gampang. Iya. Karena saya makmum dari dokter. Kalau dokternya salah, ya dia yang salah. Ya kan? Imam tanggung jawab. Ya kan? Nah, itu dalam Islam begitu. Jadi, biasanya apa namanya? Orang rumah ini, orang rumah, komisaris di rumah. Nah, itu ribut itu kalau saya mau kemana-mana. Itu zaman corona dulu yang delta itu. Wow, nggak boleh mana. Nah, gitu ya. Nah, tapi sekarang udah aman. Kalau dia nggak ngomong, saya mau keluar, itu berarti udah aman tuh. Ya, biasanya begitu. Karena tahu banyak temannya di rumah sakit yang bertugas, banyak temannya dokter yang bertugas, data-datanya dia tahu. Oh, ini sedang aman, ini sedang tidak aman. Nah, kalau sekarang tidak ada hambatan, tidak ada warning, kartu kuning apalagi kartu merah. Saya kemarin khutbah Idul Adha itu kartu merah itu, Pak. Ya. Padahal sudah dijadwalkan. Sampai ketua DKM-nya itu, Pak Usama Hisam itu marah-marah sama saya. Ustadz kok takut sama MUI katanya. Saya bukan takut sama MUI, Pak. Saya takut sama istri. Bukan saya takut sama istri. Istri lebih berani daripada saya, kan gitu. Ya, karena dia tahu ilmunya, tahu penelitiannya, ya, tahu bidang medis, bidang kedokteran, tahu istri saya. Ya, makanya saya sami'na wa ta'na kalau begitu. Ya udah, nggak boleh keluar, nggak boleh. Ya. Ancamannya apa? Kamu mau dijemput pakai mobil sehat atau dijemput pakai ambulan? Nah, kan begitu. Akan repot saya kalau dibilang begitu ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, oke, itu dalam ilmu kedokteran, medisin ini diberikan peluang seluas-luasnya untuk bertafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban. Tidak dibatasi ruang penelitian itu. Silahkan kamu mengobservasi, silahkan kamu meneliti, ya. Yang penting nanti kalau udah dapat jenis penyakitnya, kemudian kamu membuat cara pengobatannya,
bentuk obat-obatnya satu aja. Islam menetapkan jangan pakai material barang-barang yang haram, titik. Pun kalau belum ada yang seperti itu halal 100%, ada material campuran yang haram tapi dengan proses-proses yang rumit ya, secara kedokteran Pak Agus yang tahu, itu dengan proses istihlakkah atau proses apalah, tahwilkah, itu semua ya, seperti kemarin isu vaksin AstraZeneca itu karena ada campuran itu, tapi dia sebenarnya sudah dibersihkan menurut para ulama. Tapi ada dua pendapat, ada yang membolehkan ya, ada yang mengharam. Tapi yang mengharamkan itu pun kalau dalam keadaan darurat maka jatuhnya dia boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja apa yang dapat saya sampaikan, paparkan, karena memang Al-Quran tidak banyak merinci jenis-jenis penyakit dan pengobatan fisik di dalam Al-Quran. Justru yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana kita mesti mengobati penyakit-penyakit hati. Itu tentang orang kafir, tentang orang munafik, ya, penyakit musuh-musuh Islam ini, itu kan penyakit dia. Ini penyakit, namanya penyakit musuhin Islam. Ini penyakit loh. Ya, Islamofobia itu penyakit. Ya, membuli ulama itu penyakit. Mengkriminalkan ulama penyakit juga. Itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ya, ini penyakit banyak. Nah, itu Al-Quran, ya, isinya tentang 3/4 tentang sejarah umat-umat terdahulu, jatuh bangunnya peradaban, itu untuk mengobati penyakit-penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan ini yang paling banyak melahirkan penyakit-penyakit fisik. Ya, Fir'aun, Qarun, Haman, itu penyakit hatinya dahsyat itu. Ya, tapi akhirnya hancur, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud, ya. Kaum Madyan, kaum Sodom, ya. Kemudian kaum Ad, kaum Samud. Kaum Samud itu lagi ada 9 tokohnya, sab'atis aturahtin yufsiduna fil ard. Nah, itu orang-orang kaya, konglomeratnya di zaman Nabi Soleh, di tengah-tengah kaum Samud. Itu konglomerat disebutkan 9. Nah, kayak di kita ini ada 9 naga. Ya, 9 naga. Sebenarnya naga itu nggak ada masalah. Ya, kecil naga itu. Naga itu makhluk mitos. Ya, nggak ada di dunia ini, naga itu nggak ada. Cuma ya digambarkan saja seolah-olah ada. Ya, makanya kita nggak boleh takut apapun kecuali takut kepada Allah. Penyakit fisik sehebat apapun kita harus ya berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah, lalu tanya kepada ahlinya. Sambil kita melakukan terapi psikologis, terapi kalbu. Dengan apa? Berbanyak zikir, baca Al-Quran. Ketika kita sakit fisiknya, sakit fisik, banyak baca Quran. Itu akan membantu. Ya, sel-sel kita akan merespon. Ya, kalau kita membaca Quran, ya, kemudian bacaan Quran kita itu dikeraskan dikit, nah itu akan ada respon dari sel-sel tubuh kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu parah. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian ya kita bisa sehat lahir batin dan mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, langsung saja. Pertanyaan pertama ke Dr. Agus Rahmadi, yang selaku dokter dan ahli bekam dan juga Masya Allah S3-nya tentang Al-Quran. Sangat menarik materinya. Saya tertarik kepada beliau yang ahli kedokteran modern tapi beranjak dan beralih ke At-Tibbun An-Nabawi. Mungkin pertanyaannya, kendala dari pengobatan modern, kenapa sampai kita harus tetap butuh Tibbun Nabawi?
kan pengobatan obat modern, teknologi semakin maju, pengobatan semakin berkembang hari demi hari, tapi kenapa kita masih tetap butuh dengan At-Tibbun An-Nabawi? Yang kedua pada Dr. Fahmi Salim tentang tafsir Al-Quran. Tadi memang banyak tentang hal-hal yang masih general ya. Kalau secara spesifik ke Tibbun Nabawinya tentang misalnya hijama ada nggak spesifik atau dari hadis mungkin? Kalau hadis sudah disebutkan dari apa? Nah, yang dari Al-Quran yang itu apa? Quran. Ya silakan dari Ahmad, satu lagi kita tampung dulu. Ini saya mau tanya soal bukan apa namanya, keluarga saya mayoritas banyak yang Nasrani. Saya mau nanya soal bekam, apakah kalau orang-orang Nasrani ini bolehkah kita bekam gitu? Maksudnya kan kalau dari segi kedokteran kan kita nggak bisa pilih-pilih siapa pasien kita gitu ya. Kalau misalnya saya kemarin ikutin SOP PBI, kita harus memberitakan tentang ini pengobatan ini semuanya dari Allah yang menyembuhkan gitu. Nah, kalau misalnya ini yang dibekam ini orang-orang Nasrani yang nggak percaya sama Allah tuh boleh apa? Enggak, terus bagaimana ininya gitu. Terus yang kedua, saya mau nanya soal syubhat itu. Saya sebenarnya agak bingung karena baru 2 tahun ini saya mempelajari Islam. Jadi ada yang apa ya, bingung gitu ya. Jadi kok ini banyak banget kelompok tertentu gitu. Ada yang anti imunisasi, anti vaksin dan segala macam gitu. Jadi saya jadinya merasa ini sebuah keraguan-raguan soal vaksin, karena saya juga dapatnya ilmunya dari macam-macam, banyak yang boleh, banyak yang enggak gitu loh. Jadi saya jadinya kan ragu-ragu. Nah, sebenarnya vaksin ini sebenarnya seperti apa, dan apalagi sekarang udah keluar yang untuk anak-anak, apalagi sekarang udah keluar vaksin untuk anak-anak ya. Maksud saya pengennya jangan sampai saya karena kebodohan saya menjerumuskan anak saya ke hal yang subhat gitu. Terima kasih dok. Ya, sebelum kembali, penanyanya atas nama siapa, terus pertanyaannya ditujukan ke siapa? Yang pertama untuk bekam sama dokter. Yang kedua sama Pak. Ya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ini saya mengulang lagi pertanyaan dari Iva. Yang pertama ditujukan kepada Dr. Agus Rahmadi, kaitannya dengan yang dapat saya simpulkan ya, kenapa pengobatan modern masih boleh dibilang masih mengharapkan konsep pengobatan Tibbun Nabawi? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Pertanyaannya berat nih sebenarnya nih ya. Sebenarnya begini, bahwa tidak ada sebenarnya dikotomi antara medis gitu ya ataupun bukan non medis. Selama itu tidak melanggar syariat agama, insya Allah tidak masalah. Selama ini kita menganggap medis kayaknya anti Islam, nggak begitu ya. Saya ketika ngajar di Fakultas Kedokteran, karena saya juga dosen juga, jadi tidak ada dikotomi. Tibbun Nabawi itu jadi Tibbun Nabawi itu adalah segala sesuatu yang memang baik, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya, jadi kalau ditanya konsep kok masih butuh Tibbun Nabawi, sebenarnya kita pun semuanya harus butuh dengan Islam. Pengobatan pun juga butuh dengan Islam. Karena kalau tidak disandarkan ke agama, sesat nanti pengobatan kita. Karena banyak sekali pengobatan-pengobatan yang ternyata, mohon maaf ini misalnya kejadian-kejadian syirik, misalnya berobat kepada dukun. Ini banyak sekali loh. Dukun itu sekarang labelnya ustadz loh. Ingat, nggak ditulis dukun, ustadz. Coba. Nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi jangan sampai pengobatan kita tidak disandarkan kepada agama. Jadi kalau ditanya pengobatan konvensional atau kedokteran butuh Tibbun Nabawi, ya butuh. Ya, hidup kita pun butuh dengan agama. Ya, terus ditambah lagi banyak sekali penyakit-penyakit yang sulit disembuh. Jadi gini, banyak sekali pengobatan konvensional yang saat ini sulit. Contoh pengobatan kanker, sampai sekarang ini sulit. Dunia kedokteran hanya mempertahankan usia hidup. Operasi, kemo, radiasi, dilihat 5-year survival rate, aman. Kalau enggak, kambuh lagi karena dia penyakit gen.
penyakit diabetes, penyakit hipertensi, ini long term terapi, berobatnya seumur hidup. Kita tahu bahwa berobat seumur hidup itu juga perlu perhatian secara khusus. Kalau bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, kenapa harus kita mengorbankan dengan cara-cara yang memberatkan tubuh? Jadi artinya dari sisi pengobatan jelas butuh agama. Karena kalau tidak sesat nanti. Termasuk tadi Ustaz kami bilang diperhatikan masalah aspek halal dan haram, penting itu. Berobat perhatikan kalau ada unsur haramnya. Tetapi boleh dalam kondisi yang benar-benar darurat, tapi jangan dibikin darurat-daruratan. Ini jadi masalah. Dan kondisi darurat itu pun juga harus benar-benar kalau itu mengancam jiwa baru. Dan dia juga nggak ingin dan juga tidak melampaui batas, kan dalam surah Al-Baqarah begitu. Darurat, tidak ingin dan jangan melampaui batas. Itu prinsip. Pertanyaannya, apakah ini darurat atau tidak? Itu dikembalikan ke medis. Nah ini yang kadang-kadang perlu digarisbawahi, ini darurat atau enggak. Yang namanya darurat itu berarti kan kita sudah berusaha mencari sesuatu dan memang tidak dapat, dan kita juga nggak ingin dan tidak melampaui batas. Jadi banyak sekali kasus-kasus kedokteran konvensional yang sampai saat ini cukup sulit untuk kita obati. Contoh lagi misalnya penyakit autoimun. Autoimun sampai sekarang aja sulit untuk diobati. Ya, penyakit autoimun itu cara kerjanya adalah dengan cara meredakan imunnya, bahkan dibunuh atau ditekan sel darah putihnya. Dampaknya namanya ditekan masih berontak. Nah, ternyata pendekatan agama cukup menjanjikan. Contoh, mau saya nyebutin salah seorang kasus ya. Ini teman saya, sahabat saya, Prof. Soleh. Ya, Prof. Soleh itu penyakit psoriasis, autoimun ya, kulitnya melupas terus-menerus tergantung dengan steroid. Steroid itu efek sampingnya bikin moon face, bengkak di wajah, kakinya bengkak. Ini nggak jadi solusi, menimbulkan menyembuhkan penyakit, menimbulkan penyakit baru. Akhirnya dia sembuh tuh dengan menggunakan terapi sholat tahajud. Ya, jadi dia sudah terbebas dari steroid dengan tahajud, sampai-sampai dia bikin klinik sholat tahajud. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa tahajud mampu mereduksi kortisol. Kita tahu bahwa kortisol berlebihan mampu menekan si respon imun tadi. Maka itu dengan harapannya dengan tahajud maka mengembalikan fungsi imun kepada fungsinya. Ditambah lagi imun itu kan makhluk Allah kan. Jadi ini bisa diajak diskusi lah, bahasanya sederhananya begitu. Jadi ternyata kita butuh agama di sini. Bahkan banyak aspek-aspek agama yang berdampak dari sisi kesehatan. Berwudu jelas efeknya luar biasa. Sholat, sujud itu, aduh luar biasa. Kemarin ngobatin pasien ambeien, nggak sembuh-sembuh tuh. Pakai apa? Pakai obat-obat untuk ngempesin ambeien-nya. Saya suruh sujud yang lama, banyakin sujud bagus alirannya. Ini salah satu contoh. Ya, puasa kita lihat efeknya, Allahu Akbar. Puasa itu banyak sekali efeknya, secara molekuler dan sebagainya. Berarti kesimpulannya apa? Banyak ajaran-ajaran agama yang bermanfaat dari sisi kesehatan. Kenapa nggak ditekankan aspek itu? Ini suatu hal yang luar biasa sebenarnya kalau kita mengkaji itu. Ketika saya kuliah belajar agama dan kedokteran, banyak saya terbuka. Oh ternyata hebat ya agama ini, dan ini tidak banyak terekspos tuh, tidak banyak tuh. Ternyata banyak sekali jurnal-jurnal yang berhubungan dengan aspek agama terhadap kesehatan. Walaupun ingat tujuan kita ibadah bukan untuk kesehatan. Kesehatan adalah dampaknya saja. Ya, tapi ternyata kalau dikaji secara luar biasa. Nah, makanya itu kenapa kalau ditanya seperti itu, kenapa dunia kedokteran butuh malah wajib? Selama ini kita mendikotomi agama-agama deh, kedokteran sesat jadinya. Ini yang saya khawatirkan. Makanya masyarakat jadinya berobat jadi malah syirik takut. Tidak memperhatikan aspek-aspek gitu kan yang berhubungan dengan agama. Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa butuh? Wajib puasa. Agama itu menjadi pondasi kita. Jangan sampai kedokteran ini menyimpang jauh. Contoh kasus yang menyimpang jauh misalnya masalah cloning. Ya, itu kan ada koridor-koridor yang harus dibatasi. Terus aborsi, kalau nggak ada agama masalah itu. Maka itu agama ini menjadi sesuatu hal yang menjadi benteng. Jadi kalau ditanya kok masih butuh, wajib puasanya. Nah ini yang kadang-kadang mendikotomi, udahlah agama aja deh. Kedokterannya akhirnya dokter jadi sesat. Itu yang jadi masalah. Walaupun sekarang saya dibilang sesat terus, gitu ya. Karena yang aneh-aneh saya bilang. Karena ketika saya belajar satu blok misalnya gini. Contohnya misalnya hipertensi, obat
kedokteran itu harus kasih captopril, amlodipin. Saya ngajarin kepada mahasiswa hanya itu. Ya, coba tahajud, coba senyum, coba bekam, nggak di luar kotak itu. Di luar kotak, sampai-sampai dekannya ini di luar kotak lah, katanya suruh ngajar Tibu Nabawi begini nih, efeknya ternyata jurnalnya begini. Oh iya, untuk pengetahuan tambahan. Nah, saya ngajar di AEK gitu, Ustaz. Berat sekali itu, Ustaz. Jadi ngerobak kotak, Ustaz. Ya. Jadi begini, ngerobaknya begini. Jadi biar menjadi apa ya? Mahasiswa itu lulus itu punya pandangannya tuh tidak hanya ansi obat. Obat jangan gitu dulu, tapi ibadah dulu. Karena di Tibu Nabawi banyak sekali bicara masalah hadis, tentang pengobatan. Walau tadi Ustaz Salim sudah sebut di hadis banyak sekali, Ustaz. Ya, sakit pinggang, walaupun tidak spesifik sakit pinggangnya apa, pakai kayu cendana India. Terus sakit di dada, Rasul bilang merekomendasikan kurma beserta biji-bijinya ditumbuk, temuin ke tabib A. Ternyata banyak sekali yang dicontohkan seperti itu. Kemarin saya mengkaji tentang kehamilan di salah satu stasiun TV. Ya, ada salah satu buah yang jarang ini dikaji. Ya, namanya buah safarja. Pernah dengar ya? Safarja. Jadi ada hadis yang berbunyi ketika wanita hamil pada usia 3 bulan, 4 bulan, berikan wanita itu buah safarjalah. Ya, maka akan mencantikkan wajah. Dalam beberapa hadis bilang ketika buah safarjal diberikan itu akan melunakkan hati. Dengan kurma juga. Itu dikaji secara ilmiah dan jurnal-jurnalnya juga cukup banyak. Maka itu saya ingin mencoba menyampaikan penelitian-penelitian yang luar biasa. Saya kalau ketemu teman-teman dosennya begitu, ini jurnalnya ada loh. Kok ada ya? Ada, karena kita nggak mau nyari. Maka itu harapannya dengan siar ini mudah-mudahan jadi terbuka. Tapi alhamdulillah sekarang banyak teman-teman terbuka, termasuk Pak D ini juga luar biasa, gitu ya. Mungkin dibilang nyeleneh, sekalian nyeleneh ya Pak D ya. Tapi nyelenehnya yang benar ya, artinya kita punya dasar hadis, dasar ayat, ataupun juga dengan jurnal-jurnal penelitian. Jadi jawaban saya mohon maaf ini agak panjang, tapi ini cukup penting, gitu ya. Artinya adalah kita butuh agama. Jangan timbul pertanyaan kayak gitu. Ini kok masih butuh agama? Iya jelas hidup kita butuh agama. Ingat semua aspek kehidupan kita. Jangan agama hanya untuk ibadah saja. Hubungan sosial agama, kedokteran juga agama. Nah ini kalau ada orang mau misah-misahkan agama dan kesehatan, kayaknya kok saya prihatin sebenarnya. Karena setiap kehidupan kita itu harus dilingkupi dengan agama, aturan dan norma yang harus jelas. Ya Allah alam. Mungkin Ustaz bisa menambahkan, Ustaz. Tafadhol. Syukron Ustaz atas jawaban yang sangat luar biasa. Pertanyaan kedua ditujukan kepada Ustaz Fahmi. Ini konkretnya lebih spesifik mungkin di dalam Al-Quran ya, karena bicara tentang penjelasan lebih banyak dari Kapan Ustaz? Gimana Ustaz? Apa pertanyaannya? Pertanyaan apa? Penjelasan tadi kan tidak begitu spesifik kaitannya dengan yang tertulis di dalam Al-Quran, kaitannya dengan Tibu Nabawi. Mungkin bisa sedikit ditambahkan. Katakanlah bekam lebih banyak di hadis gitu. Iya. Ya memang Al-Quran tidak begitu banyak merinci tentang metode pengobatan penyakit fisik ya. Maka Rasulullah SAW itu sesuai dengan pengalaman beliau ya, itu memberikan terapi-terapi ya, tentu sesuai dengan pengalaman dan kemudian tingkat kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu. Tapi itu bukan satu-satunya. Nah ini kaidah memang harus disepakati oleh para ahli kedokteran ya, di kalangan umat Islam dan juga kalangan para penggiat Tibbun Nabawi. Karena sesungguhnya ilmu kedokteran itu lahir dari rahim peradaban Islam. Cara kita menanggulangi wabah, cara kita menanggulangi penyakit itu jelas di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu cukup banyak dan populer seperti tadi disampaikan sebagian oleh Pak Dr. Agus ya. Sehingga kita tidak boleh a priori gitu loh terhadap ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran ini tidak bisa dibilang ilmu sekuler. Ya, ilmu kedokteran itu adalah ya ilmu hasil daripada observasi dan penelitian dilakukan oleh ya manusia di abad modern ini dan juga sudah memiliki akarnya sejak zaman klasik. Itu dari berabad-abad ribuan tahun yang lalu sudah ada.
Jadi kita tinggal meneruskan dan mengkombinasikan agar kita memiliki formula pengobatan yang lebih baik daripada pengobatan di dunia barat. Ya, saya kira ini kombinasi yang harus terus didorong. Ya, tanpa kita melanggar prinsip-prinsip syariat, juga tidak melanggar atau mengabaikan sunnatullah dalam ilmu alam, dalam ilmu medisin atau kedokteran modern. Ya, dua-duanya ini adalah sunnatullah. Ya, kita termasuk kenapa ada penanggulangan virus itu dengan vaksin? Itu vaksin juga sejarah awalnya kan dari dinasti Utsmani, dari Turki. Ya, ketika ada penyakit smallpox, ya, cacar di Eropa, ya, itu yang menggunakan pendekatan pertama kali pengobatan wabah cacar smallpox itu atau cacar api itu pertama kali digunakan oleh dokter-dokter dari lingkungan istana Turki Utsmani abad ke-18. Ya, lalu kemudian dibawa oleh seorang dokter dari Inggris dan dikembangkan ilmu vaksinologi itu yang dari Turki, dari Utsmani itu dikembangkan secara modern, ya, dan bisa dibuat vaksinasi secara massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi dalam dunia kedokteran itu semua ada sumbangsi, ada peran, ya, take and give dari semua peradaban. Ya, ada tibbun nabawi, ada pengobatan model, bahkan Nabi merujuk kepada model-model pengobatan misalnya dari obat kayu-kayuan yang dari India. Nah, itu kan juga berarti ada interaksi Rasulullah dengan, ya, pengalaman bangsa India, bangsa Cina dan sebagainya. Jadi itu semua dikombinasikan lalu kemudian dijadikan panduan dalam pengobatan. Nah, di satu sisi memang kita ini sering dihadapkan kepada pilihan, kalau enggak A, B. Ya, kalau tidak hitam, putih, kalau tidak putih, hitam. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi menyikapi masalah tadi isu vaksinasi itu juga para ulama memberikan fatwa itu juga tidak sembarangan. Ya, artinya kalau ada pedoman dan fatwa ulamanya kita tenang, ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu. Ya, Anda yang tidak percaya, ya, itu lebih kembalikan kepada istafti qalbak, tanya kepada diri sendiri. Ya, soal vaksinasi itu semua ada ilmunya, ada keahliannya, ada teknik pembuatannya, dan itu sudah diteliti oleh, ya, para ahli kedokteran muslim dan juga para ulama-ulama. Jadi ulama membuat fatwa itu tidak hanya sekedar menerima laporan, tetapi melihat prosesnya, mengunjungi lab, ya, pabrik-pabrik produsen yang membuat vaksin seperti yang ada sekarang ini. Nah, termasuk vaksin dulu, ya, penyakit yang paling banyak itu kan penyakit polio, ya. Vaksin polio sukses, alhamdulillah, sehingga sangat sedikit sekali sekarang anak lahir itu dengan penyakit polio atau campak. Ya, itu semua berhasil berkat apa? Adanya vaksinasi. Ya, jadi tidak benar kalau misalnya penemuan ilmu kedokteran modern ini selalu dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Ya, soal misalnya menambah imunitas, ya, makan, mengkonsumsi kurma, madu, ya, itu sudah harus menjadi satu keharusan, ya, untuk menambah imunitas tubuh kita. Nah, apalagi di zaman sekarang, ya, kunci untuk melawan atau melindungi diri kita dari berbagai macam virus itu kan salah satunya adalah kita meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi kan tidak semua orang bisa memiliki imunitas tubuh yang baik. Ya, tidak sama semua bentuk tubuh kita ini punya antibodi yang sama, sehingga ada yang memang dia bisa tumbuh antibodinya, kekuatan imun, kekebalan tubuhnya itu dengan herbal, tetapi ada juga yang kemudian harus didorong atau dipicu oleh, ya, terapi-terapi dalam pengobatan ilmu modern itu. Jadi saya pikir kedua-duanya tidak boleh dipertentangkan.
ya, kembali kepada keyakinan kita masing-masing, ya. Bahkan dokter-dokter muslim itu sudah membuat buku yang menjawab subhat-subhat, ya. Kalau tadi Ibu bilang ada subhat, ini subhat atau bukan, ya? Nah, boleh baca buku-buku yang ditulis oleh dokter-dokter muslim itu, ya. Saya bisa dilihat di misalnya Pustaka Kausar itu ada menerbitkan, dan ada ikatan, ya, dokter-dokter muslim itu, ya, ada Imani, ada Prokami itu, ya. Nanti bisa konsultasi dengan Dr. Agus. Itu mengeluarkan panduan-panduan bagaimana menghadapi isu-isu kontemporer seputar penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit menular seperti yang kita hadapi akhir-akhir ini. Jadi perintah menuntut ilmu, perintah untuk mengobservasi, ditambah dengan, ya, panduan-panduan kesehatan dari Rasulullah, menjaga kesehatan, ya, menjaga lebih baik daripada mengobati, itu kan prinsip Islam, ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Dengan puasa sunnah, dengan tidak banyak makan, karena hampir semua penyakit itu muncul karena apa? Karena nafsu makan kita, ya. Ini yang memicu. Jadi kalau kita tidak seimbang, ya, makan kita, pola istirahat kita, olahraga kita, kemudian riyadhah spiritual kita, kalau nggak seimbang, nah itu muncullah banyak penyakit-penyakit itu. Jadi saya kira ini semua harus kita apresiasi dan harus terus-menerus kita dorong untuk terjadi apa? Terjadi konvergensi atau saling menguatkan di antara pakar-pakar ilmu kedokteran Islam dengan Tibbun Nabawi ini. Demikian. Saya langsung ke pertanyaan pertama yang ditujukan ke Dr. Agus. Saya rangkum lagi, Dok. Pertanyaannya, bolehkah kita memberikan non-muslim? Walaupun jawabnya boleh, kira-kira bahasa yang pas untuk kita edukasi pasien itu gimana gitu? Makasih, Dok. Iya, Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh itu membeda-bedakan untuk masalah pengobatan. Ya, jadi mau muslim apa ya diobati bekam ya bekam, nggak ada masalah. Ya, jadi buat hemat saya malah itu menjadi dakwah dan syiar. Jangan sampai nanti kalau dia pengen bekam terus ibu tolak, ya kan? Nah ini kan masalah tindakan bekam ini untuk semua kalangan harus kita lakukan. Kalau seandainya milih-milih, dokter milih-milih, ya saya muslim aja dah, kafir nggak usah gitu ya. Kecuali dalam perkara misalnya masalah akidah itu jelas ya. Tapi kalau masalah bekam sih dibolehkan. Jadi silakan aja membekam pada orang yang non-muslim. Bahkan ketika pernah saya ada non-muslim datang untuk dibekam, saya bilang ini yang terbaik. Bahkan ketika saya diundang ke bicara-bicara ke seminar-seminar itu, di mana satu tempat itu ada non-muslimnya tentang kehebatan ibadah, ya saya bilang ini Islam memiliki hal yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi sarana dia untuk bisa masuk Islam gitu ya. Karena kemarin ada beberapa orang yang tertarik dengan konsep, oh hebat banget ya Islam mengajarkan ini, padahal dulu kan Nabi itu kan gak punya teknologi ya, tapi kok sekarang dibuktikan dan ternyata benar. Semakin yakin tuh dengan Islam ini adalah agama yang benar. Sampai level motong kuku aja diajarin dalam agama Islam kan. Dimulai dari mana dulu, begitu luar biasanya Islam mengajarkan sampai ke masalah kesehatan. Jadi menurut tema saya, bekam aja Bu, jangan ditolak. Nah itu sebagai sarana dakwah buat kita. Iya, itu betul ya. Saya tambahin sedikit. Jadi dalam dunia kita interaksi dengan non muslim, kita jangan a priori, misalnya ada dokter muslim, pasiennya non muslim, ya, tinggalnya di Pantai Indah Kapuk lagi, ya kan, nah, ahok banget itu, ya, ini gua obatin kagak nih, apa gua kasih suntik mati aja, nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Jadi profesi dokter itu, apalagi muslim, dia profesional, dia harus amanah, jangan karena ini musuh saya, ini musuh agama saya, lalu kemudian dia tidak obati atau bahkan dia celakakan. Dosa besar itu, nggak sembarangan.
Ada orang minta Anda mengobati dia, apapun agamanya, mau ateis kek, mau kafir kek, musyrik, sengkek kek, ya, bangke kek, ente mesti obatin. Itu jadi sarana Anda untuk berdakwah, ya, untuk menyampaikan kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, jangan membeda-bedakan, mendiskriminasi pasien. Ya. Karena ini masuk dalam ranah kemanusiaan. Sama seperti korban bencana alam, kita memberi bantuan itu tidak hanya kepada muslim, kepada non-muslim kita bantu. Kita kasih dia. Apa butuhnya dia, beras, di pakaian, ya, makanan instan, itu semua kita kasih tanpa membeda-bedakan. Itulah mulianya agama Islam. Dan prinsip Islam ini, ya, sesuai dengan nilai-nilai universal yang diterima oleh badan-badan internasional dalam surveillance, ya, resilience, ya, bencana-bencana alam itu. Itu prinsip Islam. Jadi itu yang harus kita pegang teguh, ya. Jadi Anda sebagai dokter muslim, terapis muslim, bahkan misalnya, mohon maaf, kalau misalnya tukang pijit, akupunktur, ya, tapi harus melihat, ya, ini yang diobatin kalau perempuan, yang ngobatin perempuan, ya, jangan pegang laki-laki, atau sebaliknya, bapak terapis, nah, non muslim, nah, yang perempuan yang mau diobati, jangan, serahkan kepada yang wanita atau yang akhwatnya, begitu ya. Saya kira itu yang batas-batas yang harus kita jaga, tapi tetap kita harus menegakkan prinsip non-diskriminasi, prinsip profesionalisme, prinsip kita sebagai untuk sarana ta'aruf. Wakadzalik inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Justru dengan Anda misalnya bekam, pijit, urut, akupunktur kepada non muslim, Anda sambil ngobrol. Orang kalau misalnya lagi telentang, ya, lagi diobatin, itu paling gampang diajak ngobrol. Ya kan? Karena dia sudah percaya sama Anda. Itu sudah satu poin. Ya, Anda cerita tentang agama Islam, Anda cerita tentang akhlaknya seorang muslim, Nabi Muhammad, Anda bersikap ramah, santun kepada mereka non-muslim, itu akan memberikan poin. Ya, itu sama dengan Anda berdakwah. Jadi berdakwah tidak hanya dengan mimbar, dengan lisan, ya, dengan ketegasan, tetapi juga dengan akhlakul karimah, dengan contoh-contoh ketika Anda sedang mengobati pasien yang berbeda agama dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Fahmi Sahilillah yang sudah begitu panjang lebar menyampaikan materi kaitannya dengan Adabul Azwan, kaitannya dengan At-Tibbun Nabawi. Ini saya tidak buka pertanyaan lagi untuk mendapat hadiah, karena yang satu saja, ya, terakhir satu saja. Silakan, Bu. Yang mau saya tanyakan adalah hasil riset dari Dr. Agus. Per 2020 sebetulnya sudah mulai terbuka bahwa ada pemetaan mikrobioma dalam tubuh kita. Peran bakteri terhadap tubuh bukan hanya di tubuh, tapi di dalam sel. Sehingga dalam pemaparan sebetulnya tidak hanya menyampaikan sel, tapi peran mikroba itu sendiri. Nah, yang saya mau tanyakan sebetulnya di Dr. Agus, mungkin juga nanti akan saya tanyakan ke Dokter Pak D. Wahyudi. Apakah dalam penelitian bukan memancing beberapa produk tadi, adakah klien-klien yang tidak keluar produk tersebut? Satu. Yang kedua, adakah dalam pengalaman berbekam, terutama riset bekam, adakah klien yang tidak memberikan reaksi yang positif terhadap bekam itu sendiri? Karena begini, ada korelasi antara mikrobioma dan produk tersebut. Beberapa riset saat ini mulai terbuka bahwa setiap produk itu dihasilkan oleh mikroba. Nah, tadi kan Dr. Agus sudah menjelaskan autoimun, berantakan segala macam, akhirnya berbalik. Ya, ini kan sebetulnya ada sesuatu yang missing link, ada missing creature
missing, ada makhluk yang menghilang dalam pembahasan itu. Mungkin itu saja. Saya tidak ingin dalam pengalaman tersebut, dalam hasil riset tersebut, adakah klien-klien yang sebetulnya tidak keluar produk-produk tersebut, atau selama ini hampir semua keluar dan lengkap semua yang ada. Mohon maaf kalau agak berat, karena saya juga penasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dr. Hendy. Ini pertanyaannya bisa sampai subuh gitu ya. Mudah-mudahan bisa memuaskan dok ya, mudah-mudahan dengan kelemahan dan kekurangan saya. Jujur saya tentang mikrobiom itu belum banyak saya pahami, jujur ya, karena pernah saya diundang untuk memberikan komentar tentang mikrobiom itu. Ada satu yang buat saya cukup mengganjal sebenarnya. Tadi dokter menyatakan bahwa di sel itu ada mikrobiom. Itu jujur saya harus lebih detail lagi sebenarnya. Ukuran mikrobiom itu apa, berapa? Karena bakteri pun tersusun atas sel. Nah, apakah ukurannya lebih kecil? Nah, ini yang juga harus saya belum banyak paham. Ya, kalau bicara misalnya menghasilkan zat-zat tersebut, itu secara fisiologis, sesuatu yang dibikin hipoksia ternyata menghasilkan hal seperti ini. Ini pelajaran kedokteran pasti. Ketika ada yang rusak, tubuh menghasilkan HSP70. Kebenaran biomedik saya belajar sampai level molekuler. Jadi yang menghasilkan itu adalah benar-benar sel, ya, dengan kode DNA yang ada di dalamnya. Tapi kalau dibikin bahwa itu yang dihasilkan oleh mikrobiom di level sel, saya nggak punya ilmunya. Maka itu saya mau belajar lagi kalau tentang masalah mikrobiom, apalagi ukurannya lebih kecil dari sel, berarti dia ukurannya apa? Itu saya bicara dari sisi ukuran, ya. Tetapi dari beberapa jurnal yang saya baca, termasuk penelitian Pak WW juga sendiri, itu bisa menghasilkan atau meningkatkan makrofag, dan itu real. Tapi apakah setiap bekam menghasilkan? Nah, ini perlu kita lihat, misalnya berapa jumlah titik bekam. Apakah cuma satu menghasilkan juga? Menghasilkannya berapa banyak? Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut. Ya, yang saya lakukan penelitian adalah masalah hemoglobin. Hemoglobin itu saya mau coba, apakah dengan berbekam itu HB semakin turun? Ternyata ketika saya bekam dengan jumlah titik yang makin banyak, ternyata HB tidak turun. Ternyata yang dikeluarkan tadi cairan interstisial, malah terjadi hemokonsentrasi sehingga HB jadi tidak turun, bahkan cenderung naik. Tapi bicara masalah mikrobiom menghasilkan zat-zat tertentu, saya perlu dalami lagi. Tetapi yang pasti sel menghasilkan zat-zat tertentu ketika tubuh itu diberikan respon. Termasuk tadi, ketika terjadi perusakan tubuh, pasti akan keluar HSP70 untuk merepair. Itulah hebatnya tubuh. Ya, ketika ada bakteri masuk gitu kan, maka imun juga akan datang secara otomatis. Ini pelajaran fisiologi. Tapi kalau tadi dokter bilang ada mikrobiom untuk melawan di sisi yang lain, nah itu saya belum punya ilmunya. Ya, karena mikrobiom ini jujur saya masih harus lebih belajar lagi. Bahkan ada yang bilang mikrobiom itu juga masuk dalam sirkulasi darah. Saya bilang kalau dia mau sirkulasi darah, sepsis dong. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, yang harus kita diskusi lebih dalam lagi. Itu ya, karena kebenaran saya bidangnya biomedik, ya saya belajarnya secara molekuler di level sel, karena saya kebenar bidangnya onkologi, jadi bicara masalah sel. Sel itu hebat sekali. Sel itu berespon ketika kita ada intervensi. Termasuk dengan gelombang, dia juga merespon. Nah, tapi apakah ada mikrobiom? Nah, ini yang saya harus tanyakan lagi ke dokter. Ya, saya jujur saya belum punya ilmu mikrobiom. Mungkin ini kelemahan saya. Tetapi pengetahuan saya levelnya adalah sel akan berespon ketika ada permasalahan. Wallahu a'lam. Mungkin Pak WW menambahkan untuk, karena ditanya dengan Pak WW juga soalnya. Silakan Pak WW. Nggak ada. Gimana? Mungkin dokter mau menambahkan, silakan. Enggak sih dok, cuma memang
Tadi kan dokter menyampaikan berdiskusi lagi. Cuma bekalnya aja dok sebelum berdiskusi adalah Quran Surat Az-Zariyat 49 sebelum kita maju untuk berdiskusi tentang mikrobioma. Di ayat itu kan Allah berkata bahwa Allah menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan untuk kita mengingat kebesaran Allah. Jadi dari surat itu mungkin kita bisa sharing kembali dok, karena saya juga masih belajar, masih mengulik tubuh sendiri, karena tubuh saya adalah cara saya mengenal Allah, cara saya mengenal Tuhan saya, begitu. Ya, jadi nanti saya belajar sama Dokter Handi untuk mikrobiomnya. Saling belajar. Saya belum apa-apa. Iya, kemarin sempat diskusi juga sih dengan beberapa orang yang tentang mikrobiom, tapi banyak hal yang saya harus belajar. Saya jujur saya tidak punya ilmu mikrobiom. Yang saya pelajari adalah ilmu sel. Sel itu berespon ketika ada sesuatu. Bahkan ketika bicara kapan dia berespon ketika insulin glukosa naik, maka dia akan merangsang produksi insulin, misalnya begitu. Jadi respon sel. Saya tidak bicara respon mikrobiom karena saya bukan bidangnya mikrobiom. Ya, termasuk tadi mikrobiom ini juga berada di antara sel. Saya kok belum tahu ilmu itu karena ketika saya melihat secara mikroskop elektron ya sel, nggak ada makhluk lain. Ini kalau ada makhluk lain saya jadi pengen belajar sebenarnya. Bisa buat S3-nya nih dok. Ya, makasih, kira-kira begitu. Itu mungkin bisa jadi S3-nya dok. S3 saya malah lebih detail lagi. Jadi tentang bagaimana lihat reseptor di level sel, tentang respon gelombang. Itu sampai saya ngelihat namanya MSC reseptor, sampai selevel itu. Tapi kalau ada makhluk lain di sekitar sel, wallahu alam, saya jujur bisa, karena sepengetahuan saya di sel itu hanya ada reseptor yang banyak, dan ada satu reseptor yang ini jarang dikaji. Selama ini hanya satu reseptor yang namanya pompa natrium kalium, tapi ada satu reseptor yang terbaru, jurnal terbaru itu ada namanya MSC reseptor, mechanosensory channel. Nah itu berespon dengan gelombang. Tapi kalau masalah mikrobiom saya harus belajar dulu yang dasar, saya belum tahu. Kira-kira gitu dokter. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Berarti memang belum ada riset khusus bahwa berapa per klien dari yang dibekam dengan produk-produk tersebut ya dok ya? Secara penelitian, secara baku, apakah 1 titik berapa kadarnya, 2 titik berapa kadarnya, 3 titik berapa kadarnya, belum sampai selevel itu. Apakah efektif atau tidak dengan kadar segitu, belum sampai selevel itu. Okay, tetapi menunjukkan bahwa hal itu berdampak positif, ya. Gitu ya, dengan hadirnya produk-produk itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Berikan apresiasi buat kedua dokter kita ya. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru
Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.